Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Aidillah, NIM 19029013, akan membahas materi tentang administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar administrasi PTK. Konsep administrasi PTK ini secara garis besar terbagi atas dua, yaitu yang pertama pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 PTK Pasal 39 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang kedua, tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 PTK Pasal 39 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dalam satuan pendidikan. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu proses administrasi PTK. Proses administrasi PTK ini secara garis besar terbagi dua, yaitu pertama perencanaan. Perencanaan terbagi tiga bagian, yaitu yang A, perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dilakukan oleh para pejabat yang berwenang. Sedangkan perencanaan pegawai sekolah dapat dilakukan oleh kepala sekolah, kepala Kandepak, dan Kakanwil Depak. Ada beberapa metode digunakan dalam merencanakan SDM, antara lain metode tradisional dan metode perencanaan terintegrasi. Yang B, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah, baik segi jumlah maupun kualitasnya. Dalam hal ini, sekolah mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga pendidik dan kependidikan sekolah yang memenuhi syarat sebanyak mungkin. Yang C, penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan dimiliki pegawai tersebut. Menurut PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai sipil sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 13 tahun 2002 bahwa pengangkatan dan penempatan harus memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan di mana akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Yang bagian kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini terbagi atas 8 bagian, yaitu yang A, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik, ada satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri. Sedangkan pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan pendidik pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Agar pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan lebih efektif dan efisien, perlu ditunjang dengan manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi fungsi kerja esensial, besarnya kontribusi pekerjaan, tujuan pendidikan, arti konkret mengerjakan pekerjaan yang baik,
cara tenaga kependidikan dan dinas bekerja sama mengukur prestasi kerja serta mengenali berbagai hambatan kerja dan menyingkirkannya. Yang D, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini terdiri atas tunjangan khusus, tunjangan fungsional, tunjangan profesi. Selanjutnya, yang E, cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Yang F, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu pertama, pemberhentian atas permohonan sendiri, misalnya pegawai tersebut pindah lapangan pekerjaan dengan tujuan untuk perbaikan nasib. Yang kedua, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah. Yang ketiga, pemberhentian sebab lain. Yang G, kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan Dinas Pendidikan dan Sekolah kepada tenaga kependidikan dalam bentuk uang dan mempunyai kecenderungan diberikannya dengan tetap. Yang H, penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sistem penilaian pendidik dan tenaga kependidikan antara lain. Yang pertama, intelijensi. Yang kedua, kemampuan dan kepercayaan diri sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, memiliki integritas pribadi, perkataan, sikap, dan perbuatan baik yang memenuhi harapan teman-temannya. Yang keempat, dapat mengadakan kontak hubungan dengan lancar. Yang kelima, memiliki sikap inovatif dan mampu mewujudkannya. Yang keenam, berorientasi pada aplikasi, berusaha membuat rencana dapat dilaksanakan. Yang ketujuh, memiliki kesadaran mengidentifikasi. Yang kedelapan, mempunyai kemampuan memimpin. Baik, kesimpulan materi kali ini yaitu bahwa tenaga pendidik atau kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran itu berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi proses pendidikan yang diperankan oleh pendidik dan tidak dapat digantikan oleh teknologi. Begitupun dengan tenaga kependidikan yang bertugas melakukan administrasi, pengelolaan, pengawasan, serta pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dalam satuan pendidikan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.